자리로 돌아가라! 돌아가라! 총살당할 뻔했다가 형통리 구르장에서 죽기 살. 땅 뒤집어지면 지도가 쓸모없어. Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang sersan Korea Utara yang telah mengabdi selama 10 tahun bernama Lim Gyo-nam. Saat ini Gyo-nam berada di akhir masa tugasnya di kamp militer DMZ. Di balik kesetiaannya pada negara, Gyo-nam menyimpan keinginan besar untuk melarikan diri dari Korea Selatan. Kekecewaannya pada rezim yang berkuasa menjadi pendorong utamanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Persiapan yang penuh dengan perhitungan, Gyo-nam sudah merencanakan pelariannya sejak kehilangan kedua orang tuanya. Ia memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai seorang tentara untuk membuat rencana yang sangat matang. Selama 10 tahun bertugas di tempat itu, Gyo-nam menghabiskan waktu di malam hari selama 30 menit untuk mengatur rute pelariannya. Berbekal kompas dan peta buatan sendiri, Gyo-nam menandai semua titik ranjau yang berada di sana. Sebagai seorang sersan, Gyo-nam sangat memperhatikan kebutuhan dan kondisi anak buahnya, sebab kebebasan yang diinginkan tak pernah mereka dapatkan di sana. Setiap hari hukuman mati bagi prajurit yang melarikan diri selalu ditayangkan. Merdeka hanya berlaku bagi para perwira tinggi yang biasa disebut dengan komrat. Saat sedang berpatroli, tanpa sengaja seekor babi hutan diinjak ranjau. Karena tak pernah mendapatkan asupan gizi yang cukup, Gyo-nam berinisiatif menyajikan makanan tersebut untuk anak buahnya. Sayangnya, sang atasan yang mengetahuinya langsung menegur Gyo-nam. Ia diminta menyajikan babi guling tersebut untuk para komerat. Dengan berat hati, Gyo-nam terpaksa melaksanakan perintah atasannya. Namun diam-diam ia mencuri sepotong daging untuk diberikan kepada anak buahnya. Singkat cerita, sejauh ini rencana Gyo-nam berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Hingga rencananya tersebut tercium oleh salah satu bawahannya yang bernama Kim Dong. Kim Dong meminta Gyo-nam mengajaknya bersama sebab dia sangat rindu dengan ibu dan adiknya yang berada di Korea Selatan. Akan tetapi Gyo-nam membantah tuduhannya tersebut. Padahal Kim Dong mengetahui rutinitas malam yang sering dilakukan Gyo-nam. Gyo-nam dengan tegas meminta Kim melupakan semua ucapannya dan tidak membahasnya lagi. Keesokan malamnya, semua prajurit tiba-tiba dibangunkan dikarenakan satu prajurit melarikan diri. Gyo-nam yang curiga langsung memeriksa lokernya. Nampak terlihat kepanikan di wajahnya. Ia tak menduga Kim nekat melakukan pelarian seorang diri dengan membawa petanya. Rencana yang tadinya berjalan mulus akhirnya berubah menjadi bencana. Tak menunggu lama, Gyo-nam dengan mudah menemukan Kim yang sedang kesulitan menemukan lubang buatan Gyo-nam. Ia berusaha membujuk Kim agar mengurungkan niatnya, namun Kim menolak sebab ia pasti akan dieksekusinya. Gyo-nam berjanji akan mengatasi masalah itu agar Kim bebas dari hukuman dan ia berjanji akan membawanya kabur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kim pun luluh dan bersedia mengembalikan peta milik Gyo-nam. Namun tanpa diduga, atasan mereka sudah berada di sana. Gyo-nam berusaha meyakinkan atasannya bahwa Kim mempunyai kebiasaan tidur berjalan. Namun pernyataannya tersebut malah membawanya ke situasi yang semakin rumit, hingga terancam dieksekusi. Setelah melewati siksaan sepanjang malam, Kim terpaksa mengakui bahwa peta tersebut miliknya, sedangkan Gyo-nam benar-benar tak mengetahui tentang pelariannya. Sesaat kemudian, mereka mendapat laporan bahwa komerat dari Divisi Keamanan Negara Korea Utara sebentar lagi akan tiba. Semua yang berada di situ terlihat tegang dan ketakutan. Mereka bergegas menyiapkan barang bukti yang ditemukan di TKP. Mayor Ryun, dia adalah salah satu komerat yang sangat ditakuti di kalangan perwira.
terkenal dengan ahli strategi, jenius, dan lihat dalam memainkan piano. Ryo termasuk sosok yang kejam, namun ia masih memiliki rasa kesetiakawanan. Dalam situasi tersebut, Gyeonam sempat membayangkan nasibnya yang harus berakhir akibat kecerobohan bawahannya. Setelah mendengarkan semua laporan dan melihat bukti-bukti yang ada, alih-alih menuduhnya sebagai pembelot, Ryun malah menganggapnya sebagai pahlawan yang berhasil menangkap seorang desertir. Tak hanya itu saja, Gyeonam langsung dipindah tugaskan ke markas utama. Dengan begitu, Ryun berhasil mengamankan rekor performanya di militer dengan menyelamatkan nyawa Gyeonam. Usut punya usut, ternyata mereka berdua sudah berteman sejak kecil dan terpisah saat Ryun menjadi perwira. Karena dulunya, sebelum ayah Gyeonam meninggal, ia adalah ajudan pribadi ayah Ryun. Ryun bahkan melarang Gyeonam memanggilnya komrad. Ia ingin hubungan mereka seperti dulu tanpa ada batasan pangkat. Namun Gyeonam tak terlihat bahagia. Keinginannya untuk mendapatkan kebebasan menjadi tujuan utamanya saat ini. Sesampainya di markas utama, Gyeonam ikut menghadiri acara yang diadakan oleh para petinggi militer. Ayah Ryun bahkan memberikan medali penghormatan kepada Gyeonam atas jasanya menangkap seorang desertir. Saat pesta berlangsung, Gyeonam terlihat gelisah sebab hujan sebentar lagi akan turun. Hal itu akan membuat kayu penanda ranjau akan bergeser yang akan membuatnya kesulitan melintasi perbatasan. Kegelisahan dan matanya yang hanya tertuju pada jam dinding membuat Ryun mendekatinya. Gyeonam beralasan ia hanya merasa gugup naik ke atas panggung bersama para komrad. Tapi apakah Ryun si jenius mempercayainya? Tentu saja tidak sama sekali. Dari laporan dan bukti di DMZ, Ryun tahu Gyeonam berniat membelot. Akan tetapi, ia harus menyelamatkannya dari hukuman mati dan masih berharap Gyeonam mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan paginya, saat bersama Ryun, Gyeonam berkata ingin kembali ke DMZ sebab ia tak mau orang lain menentukan masa depannya. Ryun berusaha membujuknya dengan berkata, tak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Untuk menghargai sahabatnya itu, Gyeonam meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Saat pesta sedang berlangsung, Gyeonam diam-diam membuat ID palsu lalu bergegas meninggalkan markas. Namun langkahnya terhenti saat menyadari dua tentara yang bertugas sedang menatapnya. Alhasil ia berpura-pura melakukan inspeksi dadakan sembari menggunakan teropong untuk melihat keadaan di sekitar. Setelah itu ia kembali ke markas memeriksa kendaraan yang berada di tempat parkir. Melihat satu mobil yang tak terkunci, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengantar komrad yang sedang mabuk. Bukannya dibawa pulang, Gyeonam malah meletakkan Mayor Cha di pinggir jalan. Di tengah perjalanan menuju camp DMZ, Gyeonam malah kehabisan bensin tepat di hadapan kendaraan militer yang melintas. Meskipun deg-degan, Gyeonam berusaha tenang sembari meminta bahan bakar dan memperlihatkan kartu anggotanya. Letnan Hong langsung menghubungi Divisi 1 untuk mengkonfirmasi identitas Gyeonam yang terbukti benar. Hong sebenarnya merasa aneh kenapa Gyeonam menjalani tugas rahasia di hari pertama ia ditransfer. Tapi karena keamanan negara adalah divisi yang paling disegani, ia pun dengan senang hati membantunya. Namun Gyeonam harus mengambilnya di markas tahanan atau penjara militer yang letaknya biasanya sih tak jauh dari pangkalan militer di mana Kim Dong dipenjara. Terdapat seorang pria tepat di sebelah sel Kim. Kesempatan itu digunakan Gyeonam untuk menyelamatkannya dengan dalih akan melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk itu, ia akan membawa Kim beserta barang bukti termasuk peta. 됩니다. 이 번잡스럽게 움직였다가는
Sesaat kemudian, bawahan Sersan Hong bernama Sambo melapor bahwa bahan bakar yang digunakan Yunam bukanlah bensin melainkan solar. Menurutnya, bagaimana bisa ia tak mengetahui bahan bakar yang digunakannya? Pertanyaan tersebut membuat Hong marah yang membuat seisi ruangan menjadi tegang dan tiba-tiba 어디서 쏙닥거려? 중사동 Hong merasa itu sangat wajar terjadi mengingat hari ini hari pertama Gionam bertugas. Tamparan atasannya membuat mata Sambo tertuju ke tulisan di peta yang mirip dengan tulisan tangan Gionam. Demi keamanan mereka, Hong berniat mengawal perjalanan Gionam sampai ke tujuan. Jelas saja niat baik Hong ditolak oleh Gionam. Namun Sambo menawarkan diri untuk melakukan tugas tersebut sebagai permintaan maafnya terhadap Gionam. Dengan terpaksa Gionam menyetujuinya. Dalam perjalanan, Sambo tiba-tiba menghubungkan Gionam dengan kenalannya yang juga ajudan Ryun. Gionam langsung merampas HP tersebut. 문제가 생긴 것 같습니다. 말고 묻는 말에만 대답하라. 예. 류현상 농재. Ryun meminta Gionam kembali ke pangkalan dan akan memaafkannya. Namun Gionam tetap ingin kembali ke camp DMZ. Meskipun mereka sahabat, ia tak mau kehidupannya dikendalikan oleh orang lain, termasuk Ryun. Mendengar jawaban tersebut, Ryun memerintahkan Sambo membawa Gionam ke pangkalan. Aksi rebutan pistol pun tak terhindarkan lagi sehingga menyebabkan mobil menabrak dan terbalik. Ketika Gionam hendak mengambil peta yang terjatuh, rombongan Ryun langsung menghujaninya dengan peluru. Gionam lantas menggunakan darah Hong dan berpura-pura tewas. Melihat kendaraan Ryun menghampiri mereka, ia dan Kim segera mengambil peta dan lari seedan-edannya. 저 개새끼. Di sana mereka dihadapkan dengan kelompok pemberontak yang akan menghabisi mereka saat itu juga. Namun eksekusi dibatalkan saat mengetahui Kim kabur dari penjara militer. Mereka segera diamankan ke tempat persembunyian para pemberontak. Kembali ke Ryun. Karena gagal menangkap Gionam, maka Sambo harus menerima akibatnya. Sementara Ryun menerima amukan Mayor Cha akibat perbuatan ajudannya. Ryun meminta bantuan satu kompi untuk melakukan pengejaran. Singkat cerita, malam pun tiba. Pemimpin pemberontak bertanya, apakah tahanan bernama Sanggu masih hidup? Kim tak tahu pasti, tapi ia melihat seorang pria gondrong yang sering menyebut nama kakak perempuannya. Mereka pun terlihat tenang dan berencana membebaskan Sanggu besok malam. Kim lantas membantu menjelaskan dena penjara menuju sel Sanggu serta waktu pergantian tugas jaga. Kita beralih ke Ryun, di mana ia mengutus pasukannya menyerbu lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Sembari memandu melalui alat komunikasi, Ryun si ahli strategi berhasil menemukan sarang mereka hanya karena suara tetesan air. 멈추라. 좌우 협동작전 전진. 우발대 투입. 사격 중지. 골짜기 수색. 아무도 여기선 살아서 빠져나갈 수가 없어. Di saat mereka pasrah dengan keadaan, para pemberontak langsung melakukan serangan secara bertubi-tubi.
sehingga pasukan Ryun berhasil teralihkan. Ryun meneriaki anak buahnya agar tidak terkecoh dengan serangan itu dan fokus menangkap Gyeonam dan Kim yang berada tepat di depan mereka. Namun perintahnya tersebut malah diabaikan sehingga Gyeonam dan Kim berhasil lolos. Ryun melampiaskan amarahnya kepada bawahannya secara membabi buta. Kejar-kejaran tanpa henti terus berlanjut hingga ke kamp perbatasan. Ryun memerintahkan pasukan perbatasan menangkap Gyeonam dan Kim dalam keadaan hidup, yang tanpa mereka sadari kedua desertir itu berada dalam barisan. Para prajurit mulai menyiapkan senjata, namun di gudang senjata, Kim tak sengaja terjatuh sehingga keberadaan mereka tercium oleh komandan DMZ. Setelah berjuang cukup lama, mereka akhirnya berhasil keluar melalui jalan rahasia. Sayangnya Kim harus gugur di tempat itu. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Kim menitipkan kalung untuk hadiah ulang tahun ibunya. 고맙습니다. Kini pelarian mematikan yang dinanti-nanti pun dimulai. Gyeonam berhasil menembaki semua lampu sorot, namun itu tak menjadi halangan bagi komrad jenius seperti Ryun. Dengan perhitungan yang akurat, tembakan Ryun tepat mengenai sasaran. Beruntungnya, nyawa Gyeonam masih terselamatkan. Namun aksi yang menegangkan belumlah berakhir. Setiap langkah yang dipenuhi resiko kematian sedang menanti. Ia harus melewati rintangan berbahaya, mulai dari medan ranjau, lumpur hidup, hingga patroli ketat menjaga perbatasan. Kejar-kejaran antara Gyeonam dan Yeonsang pun dimulai. Mereka mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki, hingga akhirnya usahanya pun membuahkan hasil. Tembok perbatasan kini berada tepat di depan matanya. Saat akan melangkah, kakinya tanpa sengaja menginjak ranjau bersamaan dengan kemunculan Ryun. Di momen ini Ryun masih saja tak putus harapan dan kembali membujuk sahabatnya. Sejak awal menangani kasus Gyeonam di DMZ, Ryun sudah mengetahui Gyeonam sebenarnya otak di balik pelarian Kim. Tapi sebagai sahabat, ia menolak fakta bahwa Gyeonam seorang desertir. Untuk menggagalkan niat Gyeonam ditransfer hari itu juga dan sengaja diangkat menjadi ajudannya agar ia bisa mengawasinya secara langsung. Namun semuanya sudah terlambat. Tekad Gyeonam sudah bulat. Ia ingin merasakan arti kebebasan yang sebenarnya. Gyeonam melepaskan pijakannya dan ternyata ranjau tersebut sudah tidak aktif. Perlahan-lahan Gyeonam menuju tembok perbatasan, namun tekad Ryun untuk menghentikan pelarian Gyeonam dan membawanya kembali ke Korea Utara belumlah padam. Ia langsung melepaskan timah panas tepat di kaki Gyeonam. Tanpa mempedulikan rasa sakit yang dialaminya, ia terus melangkah menuju terowongan. Melihat garis pembatas di depan mata, Ryun kembali menembaknya hingga terjatuh. Gyeonam terus berusaha menyentuh garis kebebasan dengan menyeret tubuhnya. Saat akan melepaskan tembakan terakhirnya, air mata Ryun menetes menyaksikan perjuangan sahabatnya. Di momen ini, konflik batin yang dialami kedua tokoh utama ini sangat menyentuh hati, di mana Gyeonam berjuang untuk kebebasan, sementara Ryun dihadapkan pada dilema antara tugas negara dan persahabatan. Pada akhirnya, Ryun pun membiarkan sahabatnya menyentuh garis perbatasan bersamaan dengan munculnya pasukan perbatasan Korea Selatan.
Sesampainya di kediamannya, Ryun membuka kembali hadiah yang dulu pernah Gyeonam berikan padanya saat dilantik menjadi perwira. Singkat waktu, 1 tahun pun berlalu. Gyeonam akhirnya menemukan keluarga Kim dan menyerahkan kalung tersebut. Ia tetap merahasiakan kematian Kim Dong dan berkata bahwa Kim Dong baik-baik saja. Dan tamat. Escape tidak hanya menyajikan aksi yang menegangkan, tetapi juga mengangkat isu-isu penting seperti kebebasan, kemanusiaan, dan konflik ideologi. Film ini mengajak kita untuk merenungkan arti dari sebuah kebebasan dan bagaimana seorang berjuang untuk mendapatkannya. Saya Dita undur diri, sampai jumpa lagi di film-film berikut.